Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami unit 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan individu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salsabila Zahra, lalu kemudian ada teman saya Salma Nizar Salsabila, Safira Nur Fitriana, dan Tria Herunisa. Materi pertama akan dibacakan oleh Salma Nizar Salsabila. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Hasil pertumbuhan berwujud bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif badan anak, seperti besar, panjang, berat, dan kekuatannya. Semakin sempurnanya sistem jaringan saraf dan perubahan struktur jasmani lainnya. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal, yaitu yang pertama, faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir, seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin terkena virus, keracunan sewaktu bayi dalam kandungan, terkena infeksi oleh bakteri sipilis, terkena penyakit TBC, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu ada faktor ketika lahir atau saat kelahiran, antara lain pendarahan pada kepala bayi pada saat dilahirkan dan efek susunan saraf pusat karena proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan tang atau tongue losing. Yang ketiga, ada faktor yang dialami bayi sesudah lahir, antara lain pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi atau janin terpukul, dan gangguan berbagai jenis penyakit. Selanjutnya, yang kedua, ada perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dalam ukuran. Berat bayi ketika lahir sekitar 3 kg. Setelah 6 bulan, mencapai berat sekitar 8-9 kg. Panjang bayi ketika lahir sekitar 50 cm. Setelah 1 tahun kemudian, berubah menjadi sekitar 60 cm. Yang kedua, perubahan dalam perbandingan. Dari segi fisik, misalnya terjadi perbandingan antara besarnya kepala dan anggota badan. Dalam perkembangan sosial, terjadi perubahan dalam perbandingan. Misalnya, dari anak bermain sendiri, bermain dengan saudara, selanjutnya bermain dengan anak-anak tetangga, kemudian bermain dengan anak-anak pada lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga, ada perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama. Pada bayi terdapat kelenjar buntu yang disebut kelenjar timus pada daerah dada yang sedikit demi sedikit mengalami atrofi atau penyusutan dan menghilang setelah dewasa. Bahasa bayi yang kurang jelas lama-kelamaan semakin hilang dan diganti dengan perkataan yang lebih jelas. Yang keempat, ada perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Ketika bayi lahir belum punya gigi, namun dalam perkembangan terjadi perubahan, yaitu bertumbuhnya gigi anak secara bertahap. Menjelang usia remaja, tumbuh bulu ketiak, bulu-bulu di sekitar alat kelamin, tumbuh kumis pada laki-laki. Berbagai pengetahuan dapat diperoleh terutama dari lingkungan pendidikan formal. Tiga, aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pertumbuhan fisik. A. Pertumbuhan sebelum lahir. Manusia itu dimulai dari suatu proses pertumbuhan, pertemuan sel telur dan sperma, yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut embrio. Masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks.
karena merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh dan seterusnya jaringan-jaringan saraf yang membentuk sistem yang lengkap. B. Pertumbuhan setelah lahir. Proses pertumbuhan fisik manusia berlangsung sampai masa dewasa. Pertumbuhan seorang bayi memperlihatkan tempo yang sedikit lambat dan kemudian menjadi stabil sampai anak memasuki tahap kematangan kehidupan seksualnya. Hal ini dimulai ketika anak berumur sekitar 8 sampai 12 tahun. Mulai saat itu anak berumur 15 atau 16 tahun dan biasanya masa ini disebut ledakan pertumbuhan pubertas. Periode ini kemudian disusul dengan periode sampai ia memasuki tahap dewasa. Dua, intelek. Intelek atau daya pikir berkembang sejalan dasarnya menunjukkan fungsi otak, maka kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan istilah lain kemampuan berpikir, dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Perkembangan lebih lanjut tentang perkembangan intelek ini ditunjukkan pada perilakunya, yaitu tindakan menolak dan memilih sesuatu. Perkembangan kemampuan berpikir semacam ini dikenal pula sebagai perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif seseorang menurut Plaget Serlito 1991 mengikuti tahap-tahap sebagai berikut. A. Tahap pertama, masa sensori motor. O. Umur 0 sampai 2,5 tahun. Masa ketika bayi kedua, masa praoperasional. Umur 2 sampai 7 tahun. Ciri khas masa ini adalah kemampuan menggunakan simbol yang mewakili sesuatu konsep. C. Tahap ketiga, masa konkreto operasional. Umur 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah dapat melakukan tugas yang konkret. Macam operasi masa operasional 11 tahun sampai dewasa. Dalam usia remaja dan seterusnya, seseorang sudah mampu berpikir abstrak dan hipotesis. 3. Emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara yang keras atau tingkah laku lainnya. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang yang gembira akan melonjak-lonjak sambil tertawa dan sebagainya. 4. Sosial. Sejak lahir, bayi sangat membutuhkan bantuan asuhan orang lain yaitu ibunya, ayahnya, dan orang-orang dalam keluarga. Dalam perkembangan selanjutnya, ia mulai mengenal dan bergaul dengan orang-orang di sekitarnya atau lingkungannya. Akhirnya, manusia mengenal kehidupan bersama, kemudian bermasyarakat atau berkehidupan sosial. 5. Bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Bicara adalah bahasa suara, bahasa lisan. Dalam perkembangan awal berbahasa lisan, bayi menyampaikan isi pikiran atau perasaannya dengan tangis atau ocehan. Seorang bayi yang telah berumur 6-9 bulan mulai berkomunikasi dengan satu kata atau dua kata. Demikian seterusnya, anak mampu menyusun kata-kata dan kalimat. 6. Bakat. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan, kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Bakat merupakan hal yang sangat penting sehubung dengan bidang pekerjaan atau tugas. Bakat perlu mendapat perhatian dunia pendidikan untuk dikembangkan secara maksimal dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang handal. 7. Sikap, nilai, dan moral. Pada masa bayi, sikap, nilai, dan moral belum dipersoalkan, tetapi dalam proses
selanjutnya sangat perlu mendapat perhatian sehingga kelak menjadi seorang yang mampu menentukan sikap yang positif, mampu menjunjung tinggi nilai-nilai dan moral di dalam masyarakat. Empat, hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Hukum Kepler-Lockwood, hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik organisme mulai dari kepala ke arah kaki. Bagian-bagian pada kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian-bagian lainnya. Hukum Proximodistal. Menurut hukum ini, pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarahkan ke tepi. Alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada anggota tubuh yang ada di tepi. Tiga, perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Setiap aspek yang terjadi proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit menuju ke hal-hal yang khusus. Anak lebih dahulu menggerakkan tubuhnya sebelum ia bisa menggunakan kedua tungkai untuk menyangga tubuhnya, melangkah kaki, dan berjalan. Anak lebih dulu mampu menggerakkan lengan atas, lengan bawah, dan tepuk tangan sebelum mampu menggerakkan jari-jari tangannya. 4. Perkembangan berlangsung dalam tahap-tahapan perkembangan. Contoh, penahapan dalam perkembangan manusia antara lain masa pralahir, masa jabang bayi 0-2 minggu, masa bayi 2 minggu sampai 1 tahun, masa anak prasekolah 1-5 tahun, masa sekolah 6-12 tahun, masa remaja 13-21 tahun, masa dewasa 21 tahun sampai 65 tahun, dan masa tua 65 tahun ke atas. 5. Hukum tempo dan ritme perkembangan. Ritme atau irama perkembangan akan semakin jelas tampak pada saat kematangan fungsi-fungsi. Pada masa ini terlihat adanya selingan di antara cepat dan lambatnya perkembangan, yang kurang lebih tepat atau konstannya sifatnya. Inilah yang disebut sebagai irama perkembangan. 5. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Istilah asing yang sering dipakai untuk menunjukkan makna remaja antara lain adalah pubertate, adolescentia, and youth. Dalam bahasa Indonesia sering pula dikatakan pubertas atau remaja, istilah puberty Inggris atau pubertate Belanda. Berasal dari bahasa Latin pubertas yang berarti usia kedewasaan, the age of manhood. Istilah ini berkaitan dengan kata Latin lainnya puberscere yang berarti masa pertumbuhan rambut di daerah tulang pusat di wilayah kemaluan. Istilah adolescentia berasal dari kata Latin adolescentis, dengan adolescentia dimaksudkan pada masa muda. Adolescence menunjukkan masa yang bersifat antara usia 12-22 tahun dan mencakup seluruh perkembangan psikis yang terjadi pada masa tersebut. Pertama, remaja menurut hukum. Dalam hubungan dengan hukum, tampaknya hanya undang-undang perkawinan saja yang mengenal konsep remaja walaupun tidak secara terbuka. Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang disebutkan 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. Kedua, remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain yang terkait, remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik di mana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Pada akhir dari perkembangan fisik ini akan terjadi seorang pria yang berotot, berkumis, dan mengalami mimpi basah, atau seorang wanita yang berpayudara dan berpinggul besar dan yang setiap bulannya mengeluarkan sel telur dari indung telurnya yang disebut menstruasi atau haid. Ketiga, batasan remaja menurut World Health Organization atau WHO. Remaja adalah suatu masa pertumbuhan dan perkembangan di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.
Muagemen dikutip oleh Serlito 1991-9. Keempat, remaja ditinjau dari faktor sosial psikologis. Puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entropi ke kondisi negentropi. Serlito 1991-11. Entropi adalah keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi. Kondisi negentropi adalah keadaan di mana isi kesadaran tersusun dengan baik, pengetahuan yang suatu terkait dengan perasaan atau sikap. 5. Definisi remaja untuk masyarakat Indonesia. Sebagai pedoman umum untuk remaja Indonesia dapat digunakan batasan usia 11 sampai 24 tahun dan belum menikah. Pertimbangannya adalah sebagai berikut. Usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak. Kriteria fisik. Banyak masyarakat di Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil balik, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak memperlakukan mereka sebagai anak-anak. Kriteria sosial. Pada usia tersebut, mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri atau ego identity. Pada remaja yang terlihat adanya pertama, kegelisahan, yaitu keadaan yang tidak tenang menguasai diri remaja. Kedua, pertentangan. Pertentangan yang terjadi di dalam diri mereka juga menimbulkan kebingungan baik bagi diri mereka maupun orang lain. 3. Berkeinginan besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahuinya. Contoh, remaja pria mencoba merokok secara bersembunyi-sembunyi dan sebagainya. 4. Keinginan menjelajah ke alam yang lebih luas, misalnya mengikuti pramuka, kelompok atau himpunan berfantasi. Hayalan remaja banyak berkisar mengenai prestasi dan karir. Hayalan dan fantasi tidak selalu bersifat negatif, namun juga dapat bersifat positif. Enam, tugas-tugas perkembangan. Cathy Garrison 1956 sampai 14-15 mengumumkan sebuah jenis tugas perkembangan remaja sebagai berikut. 1. Mencapai hubungan dengan teman lawan jenisnya secara berlebih, memuaskan, dan matang. 2. Mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial. 3. Menerima keadaan badannya dan menggunakan secara efektif. 4. Mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa. 5. Mencapai kebebasan ekonomi. 6. Memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan. 7. Menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. 8. Mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga yang kompeten. 9. Menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial dan 10. Menggapai suatu perangkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku.